Coba dikasih alam begini tuh dijaga gitu, bukan dirusak. Ini macam-macam pasir, IKN, hutan dibabat, bikin food estate, hutan dibabat, singkongnya gagal. Aduh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit, penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ya konten kita kali ini, hari ini kita ngebahas banyak tentang Singimat ya, tapi politiknya kita lupa juga. Nih sekarang kita ngebahas Rocky Gerung itu makin gahar guys, makin gahar aja. Jadi kritikannya dia makin pedas. Dan itu buat gue adalah sebuah kewajaran ya, karena memang udah digas aja, pemerintah nggak mau denger kok ya, masih aja pemerintah begitu. Seolah-olah rakyatnya ini baik-baik saja semuanya. Ya. Kita nikmati aja kritikannya Rocky itu di tengah. Jadi gini, kritikannya Rocky Gerung ini bisa menjadi hiburan kita di tengah kesusahan kita gitu. Paling tidak kita melihat ada anak bangsa yang berani seperti Rocky Gerung, Bang Faisal Assegaf gitu ya. Mudah-mudahan mereka ini menjadi anak bangsa yang bermanfaat bagi Indonesia gitu ya. Dan kalau buat pemerintah, ya kekuasaan mana sih yang nggak habis. Iya. Ada waktunya sayang, ada waktunya, semua ada waktunya. Ya kan, kita dengerin Rocky Gerung aja dulu ya. Ya, hiburan dulu kita. Malam minggu ini guys. Malam minggu kita dengerin ya, hiburan Rocky Gerung. Bismillahirrahmanirrahim. Hubungan antara satu partikel yang sedang diuji di laboratorium Harvard University dengan problem kemaksiatan lingkungan di Indonesia. Apa namanya itu? Butterfly effect. Kan? Gue nih termasuk orang yang sering mendengarkan narasi Rocky gitu. Sampai bini gue tuh pernah bilang, Babe tuh sering banget gitu ngedengerin narasi Rocky. Kadang-kadang sampai ketiduran gue. Karena memang gue belajar tentang bernarasi, cara dia berpikir. Gue suka sama Rocky ini, cara berpikirnya ya. Cara berpikirnya, bukan dia sebagai individunya, bukan cara berpikir, cara dia berbicara. Ada beberapa pendapatnya juga gue nggak sepaham sih, tapi bukan berarti gue nggak menerima pelajaran itu gitu. Ya Rocky sendiri kan pernah menyampaikan bahwasannya kalau sama dosen itu berani berargumen gitu. Nah, jadi gue tahu nih dia butterfly effect. Apa itu benar? Alam itu berhubungan guys. Lanjut. Kerusakan, gugurnya satu pohon yang ditebang di Kalimantan bisa menimbulkan badai di California. Benar. Karena kondisi homeostatisnya berubah tuh. Nah, jadi memang alam ini satu kesatuan ya, dunia ini, bumi ini. Ya ada yang berbicara itu datar, ada yang bicara bulat ya. Tapi memang masing-masing itu punya hubungan, itu diciptakan sama Allah SWT, itu berhubungan deh.
Ya, ada hubungannya. Udara di sini bisa berpengaruh sama itu. Dalam ilmu saya disebut itu tadi butterfly effect, efek kupu-kupu. Ada itu. Makanya belajar lu. Kalau nggak paham jangan cuma nyinyir gitu. Belajar apa itu butterfly effect, gitu kan guys. Lanjut. Kan itu logik di situ kan. Kenapa hutan Amazon Ya. tetap subur dan kenapa gurun Sahara gundul? Fungsi gurun Sahara itu adalah membawa fosfor dari bumi Afrika supaya tiba di hutan Amazon. Karena kedudukan gunung Sahara dan hutan Amazon itu paralel. Putaran bumi akan membuat pasir berfosfor di gunung Sahara. Dalam 40 jam nyampe di hutan Amazon. Nah, itu kalau teorinya Rocky, gue nggak sepaham itu. Karena kalau gue bilangnya bumi itu statis, nggak berputar. Cuman ya benar fosfor itu ke bawah. Tapi kalau gue berpendapat itu angin mungkin ya. Ya dengan angin, bukan dengan putaran bumi gitu. Lanjut. Jadi ada gunanya, berguna gunung Sahara untuk mensuplai fosfor pupuk buat hutan Amazon. Berabad-abad itu berlangsung. Ada orang nggak mau pelajari itu? Banyak orang pelajari. Tapi kita bahkan banyak orang pelajari itu. Nah, jadi kita kadang-kadang pemerintah kita sampai pasir laut mau dijual, nggak mikir butterfly effect-nya. Bukan nggak paham ya. Coba denger ya. Banyak orang mempelajari itu. suplai fosfor pupuk buat hutan Amazon. Berabad-abad itu berlangsung. Ada orang nggak mau pelajari itu? Nah, ada orang nggak mau pelajari itu. Iya banyak yang belajar itu. Banyak orang pelajari. Nah, cuman pemerintah Indonesia kan pokoknya kebijakan bisa untung itu, nggak mikir gitu tentang alam nih. Karena memang Allah bilang yang berbuat kerusakan ini manusia. Coba dikasih alam begini tuh dijaga gitu, bukan dirusak. Ini macam-macam, pasir, IKN, hutan dibabat, bikin food estate, hutan dibabat, singkongnya gagal, aduh, nasib. Tapi kita bahkan memberitahu bahwa Presiden Jokowi, kalau Anda mau tebang Kalimantan itu untuk jadi food estate, untuk jadi ibu kota apalagi, lakukan dulu AMDAL. Ya, AMDAL itu jadi diteliti dulu itu, diperiksa dulu apa efeknya kalau mau nebang ini. Kan ada 2 di Kalimantan itu, food estate sama IKN. Ya, AMDAL dulu, baru kebijakan. Setelah itu baru Anda putuskan. Ini Jokowi bilang, kita bangun IKN, maka seluruh kampus tolong buat AMDALnya. Lu udah diputuskan, ngapain bikin AMDAL, tolol? Nah, kalau sudah diputuskan ngapain bikin AMDAL, tolol? Itu cara berpikir yang disebut tolol di sini nih. Cara berpikirnya Pak Jokowi nih ya. Coba bikin AMDAL dulu, baru putuskan. Gue seneng dia ngomong ini tadi. Ya harus keras gini. Soalnya diomongin baik-baik nggak bisa gitu. Mau diomongin baik-baik nggak bisa. Dia ada di salah satu wawancara, dia bilang kan sama yang wawancara, dibangunin jam beker nggak bisa siram air. Nih coba dengerin ulang nih. Nih. Maka seluruh kampus tolong buat AMDALnya. Lu udah diputuskan, ngapain bikin AMDAL, tolol? Itu stupidity-nya di situ, kedunguannya di situ. Stupidity-nya di situ, kedunguannya di situ. Iya, AMDAL dulu, baru memutuskan gitu Pak. Itu yang benar. Itu yang menyebabkan Indonesia artinya akhirnya dihukum oleh Uni Eropa. Ya. Dalil Presiden Jokowi dan kabinetnya, produk ekstraktif kita termasuk hutan green, oke. Ya memang hilirnya yang disebut hilirisasi sekarang kan, memang di hilir itu bersih. Yeah. Tapi kenapa Amerika nolak? Kenapa Eropa nolak? Karena milenial Eropa, anak-anak muda Eropa periksa jalan pikiran dari hilirisasi itu. Ternyata penguasaan ekstraktif industri, tambang, kayu, segala macam di hulu hanya dikuasai oleh 4 perusahaan besar. Jadi itu monopolistis. Dia tidak peroleh itu melalui kompetisi bisnis yang fair. Maka kesimpulannya, di hilir dia bersih, di hulu dia kotor. Karena manipulasi politik.
Akibatnya turun regulasi Eropa tuh. Indonesia dan Malaysia di ban. Marah-marah Presiden Jokowi. Kan hilirisasi, bukan dihili masalah hilir. Hulu masalahnya. Hulu itu artinya otak Presiden. Nah, ya. Jadi ya ini loh, yang dikritik oleh Rocky Gerung itu adalah cara berpikir Jokowi sebagai presiden gitu. Iya, masa iya sih, mestinya kan AMDAL dulu baru putuskan gitu. Jangan sudah diputuskan baru bikin AMDAL, itu tolol. Begitu. Nah, ini pelajaran luar biasa dari Rocky Gerung, dan ini buat gue Rocky Gerung ini memberikan banyak pelajaran buat gue dalam bernarasi tentang informasi. Artinya kita perlu orang kayak Rocky Gerung. Dan sekali lagi buat para pejabat pemerintahan, ya jangan marah lah. Kalian diajak ngomong baik-baik gak mau, dikasih nasihat yang baik juga gak mau. Akhirnya keluarlah kata tolol itu, baper pula, mau dilaporin pula ya begitulah. Sekarang ini kalau seperti ini kan kita melihatnya kayak arogansi kekuasaan ini. Ini negara demokrasi atau negara khilafah sih? Dah gitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi ini sebenarnya kita ini negara demokrasi atau khilafah sih sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.